Nasib terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi alias Ucil mulai menemukan titik terang setelah terpidana lain, Sudirman bersaksi di sidang peninjauan kembali di PN Cirebon pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Sudirman semakin menguatkan fakta bahwa Rivaldi alias Ucil tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Sudirman mengaku tidak mengenal Rivaldi alias Ucil sebelumnya. Diceritakan Sudirman, setelah ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, dia diajak polisi ke Polsek Utara Barat. Saat masih di mobil dia diberitahu polisi untuk menyebut nama Andika dan menunjuk orang yang paling banyak tato di tubuhnya. Perintah itu dilakukan Sudirman meski dia tidak tahu apa-apa soal Andika. Tahu namanya dari polisi. Polisi yang suruh, menunjuk, itu Andika. Katanya disuruh tunjuk orang yang banyak tatonya. Waktu di mobil disuruh menyebut Andika, katanya di sidang. Belakangan Sudirman akhirnya tahu orang yang ditunjuknya sebagai Andika itu ternyata Rivaldi alias Ucil. Padahal itu bukan Andika, tukasnya. Selain mengaku tak mengenal Rivaldi alias Ucil, Sudirman juga mengaku tak kenal 3 DPO yakni Dani, Andi, dan Pegi. Dia hanya menyebut nama-nama itu setelah didekte oleh polisi. Sebelumnya, Ucil juga mengungkap fakta yang sama. Ucil mengaku didatangi Sudirman yang dibawa oleh Ibtu Rudiana saat dia ditahan di Polsek Cirebon Utara Barat atas kasus kepemilikan senjata tajam dan penganiayaan terhadap teman wanitanya. Ibtu Rudiana langsung mencecar Ucil dengan kejadian tewasnya sang anak, Eki. Merasa tidak tahu dan sudah berada di tahanan 3 hari, Ucil pun mengelaknya. Namun, Ibtu Rudiana terus menudingnya dengan mengatakan teman-temannya sudah mengaku. Tak hanya itu, kepala Ucil juga dibenturkan ke teralis tahanan. Saya terus dijedot-jedotin ke teralis. Nanti dulu Pak, apa-apaan Pak? Ungkap Ucil menceritakan protesnya saat itu, dikutip dari tayangan Telusur Tiven pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Setelah itu, lanjut Ucil, muncullah tersangka lain, Sudirman yang disuruh penyidik untuk menunjuk siapa yang terlibat di kasus Vina. Saat itu Sudirman menunjuk Ucil yang memiliki tato di badannya. Namun saat itu Sudirman menyebut nama dia Andika. Merasa namanya bukan Andika, Ucil kembali protes. Namun protesnya tak ditanggapi polisi yang akhirnya meminta dia ikut ke Polres Cirebon Kota. Di Polres Cirebon Kota, Ucil bertemu dengan tersangka lain, Hadi Saputra DKK yang juga mengalami hal serupa, dipukuli para penyidik. Dijat kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang memerkosa, ungkap Ucil sambil terus mengaku tidak tahu menahu hal itu. Bahkan saking kesal protesnya tidak ditanggapi, Ucil sampai minta dibunuh atau dimatikan saja. Saya dimasukin ke sel, yang lain juga sama mereka juga digituin. Tersangka, yang lain pun saya gak kenal, katanya. Setelah dipaksa mengaku, Ucil lalu dipindah ke tahanan Polda Jabar selama 2-3 bulan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina dan menyebutnya palsu. Menurut penelusurannya, nomor ponsel dalam chat tersebut bukanlah nomor Vina. Pitra mengungkapkan bahwa bukti chat yang diambil harus melalui digital forensik terlebih dahulu agar dapat dianggap sah. Padahal bukti chat tersebut pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Jauh sebelum saksi fakta Widyasari dan Mega Lestari tampil di depan publik, mereka ternyata sudah didatangi oleh tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku telah didatangi tim sus Kapolri sebanyak 4 hingga 5 kali. Saat pertama kali didatangi, Widi dikonfirmasi mengenai kebiasaan Vina. Saat itu ditanya, benar nggak Vina nginap di rumah kamu? Aku mengakui, Vina pernah tidur di sini, kata Widi, seperti dikutip dari tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Saat itu, Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Namun, tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Tim sus Kapolri juga menemui Mega di tempat kerjanya beberapa jam setelah mendatangi Widi. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka sama. Padahal saat itu belum ada komunikasi antara saya dan Mega, tapi ternyata jawabannya sama, ungkap Widi. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian, tim sus Kapolri mendatangi Mega dan Widi secara bersamaan.